Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sebelumnya mohon maaf. Jadi istilahnya di tanggal 25 ini harus ada tanggal merah ya. Nah, oke. Yang istilahnya mungkin teman-teman berlibur atau liburan, tapi sekarang mungkin harus duduk di sini. Jadi intinya pada saat kita bicara masalah di kelas, yang pertama adalah membangun spirit dulu teman-teman. Ada komitmen dulu sama teman-teman bahwasanya Anda duduk di sini Allah sudah takdirkan, betul nggak? Betul nggak? Anda duduk di sini sudah ditakdirkan sama Allah, betul? Ya. Dan saya pun ketemu dengan Anda sudah ditakdirkan juga. Artinya kita sama-sama ditakdirkan di dalam majelis ini untuk kita bisa diskusi. Saya bukan, kebetulan saya sama pengelola diberikan kesempatan untuk diskusi. Saya akan diskusi teman-teman. Ya, di sini ada IEL untuk farmasi ini. Ada enggak? Punya IEL sendiri enggak? Gak ada. Oh, gak ada ya. Oke. Kalau kami sering kali punya IEL di kemudian pagi. Nah, ada yang kaget ya. Jadi kami itu kalau di kantor nggak ada yang namanya siang, sore, nggak ada. Yang ada adalah apa? Pagi. Pada saat kata-kata pagi itu masuk dalam kota kita, yang ada adalah hanya fresh dan semangat. Paham? Nah, jadi tapi kalau sudah siang, sore masuk kota kita sudah berbeda. Paham? Nah, sehingga yang pertama teman-teman, izinkan saya untuk diskusi. Saya bukan, sebenarnya gini teman-teman, antara dosen dengan mahasiswa itu sama saja. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih baik. 2008, mohon maaf saya cerita sedikit ya. Saya 2008 S1. Mungkin teman-teman ini masih ilmu itu saya dapatkan 2008 dan sekarang saya coba informasikan ke teman-teman. Pertanyaannya, di mana pintar saya? Di mana jeniusnya saya? Gak ada. Saya hanya tahu lebih dulu dari Anda. Hah? Bukan saya lebih pintar dari Anda. Itu poinnya. Jadi Anda sama saya sama enggak berarti? Sama. Same with balancing. Jadi tidak ada siapapun berdiri depan Anda di kelas ini itu lebih pintar dari Anda, gak ada. Dia hanya lebih tahu lebih dulu daripada Anda. Itu aja cukup. Sehingga Anda sama saya sekarang adalah sharing komitmen. Ya, ada informasi sharing. Itu aja. Saya dulu sama Pak Suroy sini sering ya, beliau istilahnya dulu pernah. Saya bilang pernah menjadi kita sharing bersama di kelas. Tidak pernah saya bilang ini mahasiswa saya, enggak. Ini teman saya, tempat saya sharing. Teman-teman saya, makanya dari tadi saya pernah saya panggil teman-teman mahasiswa, betul enggak? Teman-teman, ya, tempat sharing kita sama, bareng. Makanya informasi hari ini mudah-mudahan yang dulu pernah saya dapatkan, saya sekarang sampaikan sama Anda. Jadi bukan lebih pintar ya, bukan lebih bagus, bukan lebih dan sebagainya, karena itu sama. Hanya saja saya sudah tahu lebih dulu, bukan lebih tahu loh ya, tahu lebih dulu dari Anda. Nah sekarang saya coba sampaikan. Ya, nah pelajaran ini teman-teman mohon izin, kebetulan saya di statistik ini memang awalnya orang itu kalau bicara statistik pasti berkaitan dengan angka, betul nggak? Ada nggak yang alergi sama angka di sini? Ada, banyak Pak Suron. Kalau dulu SMA waktu IPA kan sering diketahui, ditanya, dijawab, betul nggak? Kalau IPS ditahu, ditanya, dibiarkan aja. Oh enggak. Bercanda ya. Bercanda, just kidding. Artinya apa? Pada saat kita bicara masalah angka, sebenarnya saat itu gampang mudah. Kita buktikan bahwasanya kalau sulit bisa ngomong di Pak, kayaknya sulit Pak, enggak, gampang. Kita buktikan. Ya, makanya statistik itu apalagi sekarang sudah era teknologi. Pernah dengar software SPSS? Belum. Ada yang pernah? Udah bagus.
Minimal di situ membantu kita untuk menghitung, teman-teman. Ya, menghitung, melakukan proses akurasi tanpa seperti manual ini. Seperti itu. Karena kita butuh cepat. Ya, butuh cepat. Baik. Saya nggak terlalu lama karena ini sifatnya adalah kita sharing. Jadi mohon kerjasamanya. Kalau ada yang mau istilahnya belakang atau ke toilet, langsung saja. Ya, ada yang diskusikan juga kita sharing saja. Yang menjadi sasaran adalah teman-teman pada saat nanti menyusun proposal ataupun KTI. Nah, di sini ya, yang banyak kita sharing. Dan ini saya upayakan semuanya berkaitan dengan KTI Anda. Ya, karena skupnya statistik itu nanti ada grade-nya. Ada D3, ada S1, ada S2, ada S3. Ya, jadi tidak bisa semuanya statistik secara umum apa saja. Kita harus tahu apa tupoksi yang coba Anda tawarkan. Ya, baik. Mudah-mudahan ada jenuh. Memang gak ada sini ya. Iya di Ana. Di Ana sini ya. Belum ya? Belum ada. Saya kira nanti bisa dibuat biar membakar bahasanya ya. Membakar apa? Semangat. Ya, seperti itu. Baik. Teman-teman, mungkin sedikit saja saya coba bicarakan masalah konsep statistik. Mudah-mudahan yang mungkin jiwanya di tempat lain, ya, tapi jasmaninya di sini. Saya upayakan mudah-mudahan bisa enjoy saja. Kita sharing saja, kita senang-senang hari ini, teman-teman. Coba kita diskusikan, ya. Pak Suron, apa yang dibicarakan tentang ini? Saya membawa beberapa konsep. Yang pertama adalah konsep statistik, kesehatan, deskriptif dan inferensial. Di sini ada berapa teman-teman? Bahasa apa namanya? Ya. Dari mana, Mbak? Dari mana? Oh, Sampang. Sampang itu punya apa ya? Kata-kata yang sangat melekat tuh Sampang Bahari gitu kan ya? Sampang banjir setiap hari. Bukan ya? Bukan. Maaf ya. Enggak, Mas Suron, sekarang Sampang nggak banjir kok, Mas Suron. Cuma kolam renang besar gitu aja gitu kan. Enggak ya. Oke, Mbak, ini nanti ya, Mas apa? Baiklah. Di sini ada berapa jumlah teman-teman Anda? Enggak tahu? Berapa jumlahnya? Campuran. Sini. Oh, campuran. Yang teman Anda sendiri berapa? Ini campuran masuk gimana, Pak? Mau di sini? Campuran gimana maksudnya? Oh begitu. Oh begitu. Baik. Kalau tadi lihat sekilas ada berapa ini? Gak ada. Yang pakai kacamata ada berapa ini? Oke, anggap Pak Suron ada 20 Pak Suron. Terus yang pakai kerudung ada berapa? Oh, enggak, gitu kan ya. Termasuk saya juga ada pakai kerudung gitu kan. Ada yang pakai jam tangan? Oh ya, ada Pak Suron 30 orang gitu kan. Sekarang barusan saya bilang, saya lagi melakukan statistik apa barusan? Saya barusan lagi melakukan statistik apa? Secara deskriptif. Ya. Jadi deskriptif itu Pak Suron banyak sekali di tempat-tempatku, banyak sekali teman-teman. Tapi yang saya tanyakan, saya menyimpulkan enggak tadi? Kalau tadi jawabannya adalah umpamanya yang memakai jam tangan itu cuma 30%. Apakah saya menyimpulkan? Describing bahasa Inggrisnya, describe, menggambar. Jadi kita tidak perlu sampai menyimpulkan satu kesimpulan. Sekarang gini, tanggal berapa sekarang? Libur ya? Harusnya libur kan? Kira-kira Anda senang nggak? Kenapa Anda senang? Karena masuk. Bagus itu ya. Itu sesuai itulah harian ya, seperti itu. Enggak masalah. Pertanyaan saya, berarti kalau tanggal merah itu adalah hari libur. Saya menyimpulkan? Iya. Oke. These differences
Itu adalah perbedaannya antara deskriptif sama inferensial. Perbedaan cuma satu. Apa Pak Suram? Kalau deskriptif tanpa ada kesimpulan, tapi kalau yang inferensial ada kesimpulan. Di buku-buku statistika tebal-tebal itu isinya cuma itu teman-teman, isinya untuk pengertiannya, untuk pengertiannya saja. Jadi kalau bicara masalah deskriptif sama inferensial, diferensiasinya apa? Perbedaannya apa? Cuma satu. Kalau deskriptif hanya menggambarkan tanpa ada kesimpulan. Kalau yang inferensial ada kesimpulan. Oke, sekarang saya contoh. Oke, teman-teman, kita lihat. Pak Suran, kalau begitu, deskriptif itu statistik itu ada dua. Ini tadi ya, betul ya? Betul nggak? Ya. Yang kedua, parametrik sama non parametrik. Artinya teman-teman, satu dibagi-bagi ya. Iya Pak Suran. Jadi statistik itu dibagi dua. Yang pertama adalah deskriptif sama inferensial, dan inferensialnya pun dibagi dua lagi. Apa Pak Suran? Parametrik sama non parametrik. Paham sampai sini? Gampang apa mudah statistik ini? Bagaimana kau bilang Pak Suron ini kok susah banget? Di mana susahnya? Susah ya? Apa susahnya Mbak? Nah, alhamdulillah saya dapat testimoni Pak Suron susah. Di mana susahnya? Baca apa namanya? Baca apa? Baca apa? Siapa? Balela. Balela, kenapa Pak Anda bilang susah? Ada saya bilang yang di awal tadi kan, you and me balance sama. Jadi sifatnya sharing. Saya bukan mengajar di sini ya, sifatnya sharing. Kalau sharing gimana Pak? Ya udah. Beda nggak antara jawaban sama pendapat? Diferensi. Apa bedanya? Kalau pendapat apa? Kalau jawaban apa? Ya, silakan. Apa? Jangan pakai bahasa tubuh ya. No body language. Ya speech. Ya? Apa Mbak? Apa diferensinya? Pak Suran, kalau jawaban itu harus kebenaran teman-teman. Dia harus kebenaran, itu jawaban. Tapi kalau pendapat, it's free, freedom. Betul nggak? Betul. Saya tanya sekarang, kira-kira kalau umpamanya ada semut, kalau ada gula ada semut nggak? Itu suatu yang wajar ya. Ada nggak umpamanya ada gula tapi nggak ada semut? Ada. Kenapa kok ada? Jangan dibungkus. Apalagi? Ada kartu. Iya. Pertanyaannya adalah, biasanya ada gula, ada semut. Ini kok nggak ada gula tapi nggak ada semut? Kenapa Pak Surat? Bisa jadi semutnya DM. Betul apa enggak? Bisa jadi gulanya asin. Loh, lah ini kan? Bisa jadi enggak? Bisa. Itulah yang saya bilang tadi, pendapat saya. Jadi teman-teman, kalau Anda berpendapat, jangan pernah marah dengan pendapat orang. Paham? Karena dia punya latar belakang pendidikan sendiri, betul nggak? Dia punya brain observational. Jadi bahasanya kalau saya bilang, dia punya pemikiran sendiri. Dia latar belakangnya beda-beda. Betul apa enggak? Kalau Anda di orang banyak orang Madura, makanan yang paling rasanya paling favorit apa? Asin? Asin. Kalau you dibawa ke Jogja, sesuatu itu. Betul? Yes. Nah itu yang saya bilang. Saya tanya, pernah ke Bromo? Oh pernah, Mas. Di sana Anda melihat nggak ada wanita merokok? Banyak. Wah, Pak Suron.
Di sini berapa wanita? Sesuatu. Betul apa enggak? Apakah orang wanita yang merokok di sana kupu-kupu malam? Bukan ya? Bukan. Hanya body warming. Jadi saya untuk mengatakan Mbak. Jadi di sini gimana Pak Surona? Sesuatu. Maka saya bilang tadi, jangan pernah menyalahkan sesuatu yang sifatnya seperti itu. Saya tanya, ini warnanya apa? Nah, mulut Anda hitam, mulut saya biru. Kenapa begitu? Kalau ilmunya tinggi, jarang menyalahkan orang. Dia lebih bijaksana. Tapi kalau ilmunya masih kacang-kacangan, sering menyalahkan. Oh benar Pak, benar Pak. Paham maksud saya? Karena suatu masalah atau sesuatu itu akan berdampak pada cara pandang dari orang itu sendiri. Nah ini saya bilang kenapa? Pada saat bicara deskriptif dan inferensial tergantung dari informasi yang ada. Nah saya bilang tadi, kalau begitu Pak Suran ada tes bahwasanya kalau saat bicara contoh kejadian muamanya ini farmasi ya? Farmasi. Ternyata Pak Suran obat A mempengaruhi obat B. Tapi obat A juga mempengaruhi penyakit C. Mana yang kira-kira lebih baik? Pertanyaannya adalah berarti menentukan obat mana yang paling berpengaruh memberikan kesehatan kepada pasien. Kalau begitu mana Pak Surat? Ada eksperimen kan gitu kan? Yang kita coba inferensial. Tapi kalau cuma data-data saja, Pak Surat ternyata di Bangkalan ketemu 60% anak-anak PAUD terjadi cacingan. Itu dari apa saya? Statistik apa? Deskriptif. Ya, jadi tolong teman-teman, tolong ambil sedikit. Kalau deskriptif tidak ada kesimpulan, tapi kalau inferensial itu poin. Sekarang pertanyaannya, inferensial sendiri dibagi dulu ke dua. Apa maksudnya? Ada parametrik sama non parametrik. Parametrik apa? Jika distribusinya normal. Yang non Pak Suron berarti nggak normal. Pak Suron, apa bedanya? Normal tuh kayak apa? Normal kayak apa? Oke, sekarang kita lihat. Di Bangkalan terjadi korban COVID-19 sebanyak 100 orang. Sampang itu cuma 2 orang. Sebenarnya ada, enggak ada. Ya. Pamekasan cuma 1. Saya tanya, normal apa enggak datanya? Itu yang saya bilang distribusi tidak normal. Kalau normal gimana Mas Ron? Similarly 50 mamanya, 70 masih similarly. 30% kalau dari pakar statistik differensesnya 30%. Oke, itu bisa dikatakan normal. Oke, paham ya? Deskriptif, inferensial. Deskriptif no, kesimpulan. Inferensial dengan ada kesimpulan. Inferensial dibagi 2 lagi, parametrik sama non parametrik. Yang parametrik istilahnya dia berdistribusi no. Yang non berarti dia tidak. Oke, suaranya kayaknya kencang dan tebal. Oke kayaknya ya. Ya. Mas apa ya? Mas apa? Mas apa? Fatah. Alhamdulillah, Mas Fatah. Mohon izin, coba diulang tadi Mas. Jadi statistik dibagi berapa? Yes, setelah itu apa saja? Oke, apa diferensiasinya apa? Ya diferensiasinya. Perbedaan dari keduanya. Bagus. Oke, terus diferensial dibagi lagi 2. Oke, apa parametrik? Keren. Plus buat Mas Fatah. Gampang dah statistik Mbak Rela? Gampang dah.
statistiknya. Yo, cuma gitu aja, gampang Mas Ron. Oke ya. Rezekinya nanti. Baik. Sampai sekarang kan gampang untuk statistik berarti ya. Nah, berarti apa yang saya katakan betul lah. Betul. Gitu kan? Nanti kalau berikut, Mas Ron ini jebak saya nih. Enggak, ya. Kita lihat aja nanti. Kalau ada susah bilang saya ya. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau di buku kayak gini. Sengaja saya tulis teman-teman banyak kayak gini. Tapi lihat yang gincu merah saja. Lihat yang gincu merah. Lihat. Tanpa perlu adanya peramal. Ini bahasa buku ya. Saya tulis memang. Karena buku saya itu tebal-tebal. Tapi kalau kita main ID-nya kita ambil, jadi tipis ya. Wow. Ini saya buktikan. Jadi teman-teman, ini panjang kali lebar ini, jadi luas, betul lah. Panjang kali lebar jadi luas. Tapi kalau Anda merah saja ambil ya. Kalau deskriptif tidak ada kesimpulan. Kalau yang inferensial udah itu aja. Paham nih? Oke. Nanti kalau ada di mading ada tulisan-tulisan, ini statistik deskriptif pasal bagus. Sudah mulai bagus tuh. Anda sudah mengaplikasikan. Ya. Makanya saya bilang setiap kita bicara masalah statistik teman-teman, besok-besok Anda ini bukan buat Anda sendiri. Saya ulangi ya, statistik itu masuk di ilmu mana Mas Bro? Alhamdulillah masuk ke semua keilmuan. Saya pernah ngajar di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Pasti Anda mikirnya isinya kalau enggak Arab aja isinya, kitab aja isinya, tidak. Pasuran statistik masuk dari sana? Masuk teman-teman. Masuk. Sekarang informasi ini bukan hanya buat Anda. Besok Anda punya adik, bisa nggak? Punya saudara, bisa nggak? Jadi ilmu itu bisa disampaikan. Amal jadi kan ini. Ya. Jadi yang alergi dengan statistik, tolong. Ilmu ini sangat bisa digunakan bagi siapapun dan di skup keilmuan apapun. Pasaran bahasa Indonesia ada nggak pasaran? Waduh banyak. Ya. Jadi kayak stage, pasaran pernah ngajar nggak di stage itu pasaran? Pernah. Stage ya. Sekolah tinggi ilmu agama Islam. Isinya apakah hadis atau pasaran Al-Quran aja? No, tidak begitu. Setiap ada keilmuan pasti ada research, betul apa enggak? Dan riset sulbitnya statistik. Hah? Nah, jadi ilmu ini bukan buat Anda sendiri, buat misalnya siapa aja. Oh ya, saya pernah dulu dapat informasi dari Pak Suran dulu, ini gini hasilnya. Paham ya? Ya. Apalagi farmasi, ya. Wah itu sangat nanti yang eksperimen boleh, ya. Banyak nih mas-mas saya juga, istilahnya teman-teman saya juga yang saya arahkan ke sana salah satunya. Ya, nanti kita banyak sharing boleh. Intinya, saya ulangi, kalau deskriptif tanpa ada kesimpulan, inferensial ada kesimpulan. Oke, itu dulu ya. Sama. Sekarang bicara masalah data. Bahas apa? Mbak Silvi, caranya. Kalau di Anas ini aturan apa yang harus Anda lakukan terkait dengan atribut di Anas? Apa yang harus ada? Atribut tahu ya? Atribut ya? Apa pin, apa. Kalau di tempat lain itu ada pin, jadi harus pakai pin. Jangan lupa pinnya. Apa? Alma mater. Oke, alma mater. Oke. Enggak juga. Enggak kalau ada ya, gitu. Intinya atribut itu. Kerudung harus warna itu seragam. Betul nggak? Enggak. Baju harus putih Pak Zero? Lu terus sepatu harus sepatu. Itu masuk. Ada yang pakai sendal di sini? Sendal kan? Saya tanya sekarang kalau begitu, kalau Mbak Silvi semuanya Anda kuliah Anda pakai sepatu, fenomena bukan? Fenomena ya? Sekarang tanya Pak Suron, data
Data itu apa Pak Sunan? Fenomena. Saya tanya, Mbaknya apa? Mbak Ami, tadi sikat gigi enggak? Hah? Sikat gigi ya? Nah, fenomena bukan sikat gigi. Geleng-geleng tapi iya. Bingung Mas Sunan. Itu yang mengira antara psikomotorik dengan speech delay-nya. Orang kadang-kadang gitu. Enggak kok. Darinya bareng kan. Campur-campur ya. Itu menunjukkan apa? Confused, kebingungan. Kebetulan saya juga di psikologi, jadi sedikit paham bagaimana ada duduk itu kan. Anda melihat saya, kelihatan mana yang serius sama Anda ya. Paham ya? Kalau semuanya bicara lihat kanan dulu dan kiri itu ketemu bahwa Anda layang detektor itu seperti itu salah satunya. Paham? Rumahnya di mana? Nyapa mana? Camploknya apa belum mana? Nah, ini saya barusan melakukan teknik probing teman-teman. Membuat pertanyaan dengan jawaban klien. Membuat pertanyaan dengan jawaban klien. Saya butuh skrip. Tak perlu saya kan skrip barusan. Dia jawab apa, saya tembak lagi pertanyaan. Terus seperti itu. Itu saya bilang teknik probing. Orang peneliti harus pintar seperti itu. Seperti apa Pak Sunan? Wawancara person reporter? Yes. Teknik probing ada pelatihan, saya belum ikut 3 bulan. Itu dilakukan untuk apa Pak Sunan? Saat menginvestigasi tersangka. Jadi orang nggak sempat bohong. Makanya sempat blocking. Hah? Camplong? Itu yang mungkin bohong sudah. Kalau kita mempercepat proses pertanyaan dengan jawaban, kalau masih bisa bohong dia. Tapi kalau cepat pertanyaannya, no bisa. Atau tidak bisa. Paham ya? Inilah saya bilang data. Berarti dalam penelitian Pak Sunan, datanya kayak apa? Sekarang ada informasi contoh. Kalau Anda kira-kira peneliti apa? Siapa yang sudah semester 5 ya? 5? Siapa yang semester 5? Nah, oke, cukup satu Anda ya, banyak. Oke. Kira-kira itu yang meneliti apa? Iya. Bahasa apa namanya? Soleha. Wah, soleha. Semoga jadi istri soleha. Giginya juga soleh juga ya. Gimana Mbak Soleha? Kira-kira punya proyeksi ataupun masa depan apa? Pak, saya mau meneliti ya Pak Sunan. Apa kira-kira? Pengen jadi apa? Gitu. Kalau mau jadi pengen jadi bos Pak. Bos itu apa? Yang memperkerjakan orang. Bukan yang maksud saya, Anda kan terlima nih. Mau nanti ada meneliti apa? Oh, meneliti. Halo. Dari tadi saya bilang apa? Tadi mau menjadi. Oh, menjadi. Monggo silakan Mbak Soleha. Kalau mau meneliti untuk PA. Apa TA itu? Tugas akhir. Iya. Kira-kira apa topiknya? Pelayanan, kayak lebih ke pelayanan. Pelayanan apa itu contohnya? Kepuasan pelanggan. Oh, ya. Manajemennya ya. Ya. Oke Pak Sunan, bicara manajemen. Sekarang saya tanya pada Anda pernah ke rumah sakit? Pernah. Pernah ke depo farmasi? Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi hanya ke rumah sakit saja ya. Banyak antri tidak di sana? Banyak. Kira-kira apa ya? Kira-kira kalau maunya pasiennya puas dan puas itu gimana konteksnya? Mimiknya, mimik wajahnya dalam hal bola pelayanan. Oke. Fenomena ada Pak? Apa Pak? Fenomena bukan kalau gitu. Fenomena. Kalau begitu Anda pernah ke situ berarti kan? Iya Pak. Nah, saya tanya wajah-wajah teman-teman di sini seperti itu enggak? Ada yang Oh, ada kita yang enggak. Oke. Berarti fenomena ya? Fenomena itu apa Pak Sunan? tidak terjadi pada biasanya. Sesuatu yang tidak terjadi pada biasanya. Jarang terjadi. Contohnya? Di Jarang terjadi suatu tempat. dalam satu tempat. Oke. Saya tanya teman-teman. Ada enggak di sini yang sholatnya bolong-bolong? Alhamdulillah. Yang perempuan kan pasti kan? Yang laki gimana? Ada. Mas Sunan, saya tanya,
Kira-kira itu fenomena bukan? Fenomena. Perlu teliti apa enggak? Kenapa Anda bilang itu fenomena? Kenapa Anda bilang fenomena? Harus ada dasar kenapa Anda bilang fenomena itu. Karena kalau sholat Pak Suron harusnya 5 waktu. Saya ini 3 waktu atau 2 waktu. Kadang-kadang nggak ada waktu. Halo Pak Suron, berarti kalau begitu fenomena itu harus ada apa? Teorinya. Kayak tadi pakai sepatu. Saya tanya, aturannya ada nggak pakai sepatu? Ada. Kalau ada yang melanggar nggak pakai sepatu, berarti dia Fenomena. perlu teliti? Perlu. Itulah fenomena. Ada yang mau kasih lagi tentang fenomena ke saya? Pak, maksudnya ini fenomena apa ya Pak? Salah sama farmasi tadi saya bilang. Kalau ada orang pada saat melayani pelayanan obat, terus wajahnya merengut atau judes, itu fenomena maksudnya? Yes, fenomena. Anda diajari komunikasi terapeutik? Komunikasi diajari? Ada nggak tadi? Iya. Ya. Artinya sesuatu yang di luar teori, di luar kebiasaan, ya, itu dikatakan fenomena. Berikutnya, apa bisa diteliti Pak Suron? Wait, tunggu dulu. Contoh, kalau mohon maaf ini, tidak ada di sini, mohon. Mahasiswa Janas terdapat 4 yang terindikasi diagnosis HIV. Fenomena bukan? Fenomena. Why? Karena tidak ada teori. Why? Kenapa? Wah, apa teman-teman yang atas ada terdiagnosis 4 dan terdiagnosis HIV. Kenapa? Halo Pak Suron, Yanas ini bukan tempat yang begituan Pak Suron. Betul nggak? Kalau di tempat di sana, ya, Doli ya, yang sekarang berubah menjadi pondok Baitul Nikmat itu. Maksudnya apa Pak Suron? Kalau di sana terjadi HIV biasa apa enggak? Biasa. Perlu teliti? Tidak. Nggak perlu. Tapi kalau di Yanas sesuatu. Nah, jadi fenomena itu tidak semuanya diteliti. Ya, Pasron, kalau HIV angkanya, contoh sekarang musim dingin atau musim hujan, terjadi diare. Ternyata mahasiswa Yanas ada yang 3 diare. Fenomena? Tidak. Ya biasa aja, musim hujan diare apalagi cuma 3. Kecuali kalau 1000 mahasiswa, KLB, kejadian luar biasa, fenomena. Apalagi musim hujan Pak Suron. Kalau musim kemarau banyak diare, sesuatu udah tuh. Perlu teliti? Yes, itulah fenomena. Oh gitu Pak Suron ya. Jadi segala masalah penelitian tidak semuanya harus teliti. Terlihat dari apanya? Yang pertama, kesesuaian dengan teorinya. Fenomena bukan. Yang kedua, urgensi masalah. Urgensi apa maksudnya? Kegawatan masalah. Kalau di hari cuma 3, 4, 5 orang ya biasa di musim hujan lah. Betul nggak? Itu perlu diteliti. Ya, itu maksud saya teman-teman. Sehingga kita tahu bahwasanya yang dikatakan data itu adalah sesuatu di fenomena. Fenomena artinya adalah sesuai dengan teori. Nah, saya bilang tadi, di mana ada gula, di situ ada semut. Kan gitu teorinya. Ini ada gula tapi nggak ada semut Pak Suron. Ya. Bisa teliti Pak Suron? Bisa. Apa? Bisa tadi semutnya bisa DM. Nggak mau mungkin dia. Gitu kan? Atau gulanya yang asli. Itulah fenomena. Kalau farmasi gimana Pak Suron contohnya? Apa yang bisa lihat? Ini ada yang sudah praktek ataupun apa ya masanya pre-klinik klinik pernah nggak? PKM ya pernah nggak? Mungkin ke tempat-tempat di apotek dan sebagainya. Pernah ya?
Oke. Apa masalahnya yang Anda lihat biasanya? Yang anggap Anda Pak perlu teliti kan jadi konselor apa? Ada? Gak ada? Aman-aman aja Pak Suron. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Bicara masalah data, saya ulangi. Fakta, fenomena yang ada, di mana Anda menemukan sesuatu di luar teorinya, itulah fenomena. Oke, any question? Gak ada? Gampang masih? Baik, kita lanjutkan. Jenis data sekarang, kalau tadi kan data itu apa Pak Suron? Sekarang jenis data. Jenis data menurut cara memperolehnya ada discrete, yaitu apa? Menghitung. Continuous, mengukur. Sekarang teman-teman saya tanya, Mbak, tingginya berapa? 160 ya? 60 apa? 60 apa? 160 cm. Yang lengkap ya? Ya biasanya bang, kira 160 kg sama saya. Oke, saya tanya sekarang Mbak, Anda kapan hitung atau ukur itu? Pak, Anda hitung atau ukur tak? Tinggi badan itu? Diukur ya? Gak dihitung? Oh, betul. Baik. Ini ya, kalau di bahasa statistik teman-teman, bahasa baik dan benar, seringkali kita salah kaprah. Tolong dong, berat badannya dihitung berapa itu? Betul nggak saya? Salah. Yang betul apa Mas Bro? Diukur. Apa? Continuous. Ya. Berapa jumlah mahasiswa di sini? Banyak mahasiswa. Sekian kata. Menghitung apa ukur? Hitung. Jumlah anak? Hitung. Ya. Suhu ruangan? Ukur. Ya. Oke, sudah mulai enak? Jenis data. How to get? Bagaimana memperoleh? Itu teman-teman. Jadi cara memperolehnya ada dua, discrete sama continuous. Discrete adalah menghitung, continuous mengukur. Oke. Berikutnya berdasarkan sumbernya. Ada primer, ada yang sekunder. Kalau primer apa Mas Ron? Langsung kepada sumber. Ya. Kalau sekunder, oke, ataupun dari data ataupun tempat lain. Contoh umpamanya, teman-teman kan sering melihat rekam medis tuh, betul nggak? Data apa itu? Data pasien. Betul, masuk data sekunder. Santai aja teman-teman, ngomong aja ya, jangan satu. Kita sharing kan sudah kan, komitmennya. Sekunder masalah, betul, udah bagus. Primer, sekarang saya tanya, Anda pernah dengar kata-kata enggak? Ada responden, ada sampel. Pernah dengar? Difference or same? Berbeza. Kalau Malaysia bilang berbeza ya, seperti itu. Atau sama? Antara sampel sama responden. Ada pendapat? Samakah Pak Suron antara sampel sama responden? Raise your hand if the answer. Coba masih pendapat? Pak Suron, hanya sama. Ada yang bilang sama enggak? Gak ada. Yang bilang gak sama? Gak ada juga. Terus gimana? Maksudnya saya bingung Pak Suron ya. Gitu ya. Dari bingung itulah kita berpendapat. Dengan berpendapat itu insya Allah kita gak bingung. Paham? Kalau gak pendapat selamanya akan bingung. Ada pendapat? Pak Suron menurut saya itu ini karena gini. Gak apa-apa. Pendapat saya bilang tadi kan, semua pendapat itu benar. Saya ulangi ya, semua pendapat itu benar. Gak ada yang salah. Kalau ada yang punya pendapat, berarti dia tidak tahu apa itu pendapat sebenarnya. Paham?
Ini dalam debat teman-teman. Kalau berdebat itu biasa aja. Jangan setelah debat 3 hari nggak nyapa. Oh my god. Ya, itu menunjukkan Anda belum tahu tentang pendapat berarti. Silakan, ada mana? Berbeda. Kenapa berbeda? Ada suara di sini tapi setelah sadar hilang semua. Ayo dong. Jawab. Berbeza. Boleh ya. Silakan, kenapa berbeza? Tahu Pak? Your reason. Pendapat Anda? Apa non? Sama or different antara sampel dan responden. Berbeda? Berbeda. Kenapa berbeda, Pak? Betul. Kalau responden? Berarti nggak bisa jadi sampel. So kalau begitu, sampel same with responden, gitu. Harusnya beda, tapi gimana? Gimana bahasanya? Nggak tahu saya gimana, katanya feeling saya beda. Feeling ya. Ternyata farmasi tidak hanya main obat tapi main feeling ya. Baik, alhamdulillah ya. Ternyata feeling ikut di mana saja ya. Saya kira Anda tuh main obat-obat terus ya, nama feeling juga ikut. Oke. Baik teman-teman, kita coba diskusi sedikit. Kalau Anda meneliti tentang, saya tanya, kalau Anda mau melihat kira-kira berat badan bayi, Anda butuh sampel apa responden? Why? Oke. Kalau begitu sampel Anda siapa? Bayi. Sekarang saya tanya, kalau Anda mau meneliti tentang pola makan bayi, Responden. kenapa Anda pilih responden? Hal dulu Pak Suron, masa bayi ngomong? Iya. Hanya mamanya mau. Lah ya itu, siapa yang merespon? Siapa respondennya? Ibunya. Mamanya. So kalau begitu, sampel sama responden same or different? Berbeza. Feeling saya betul Pak Suron, alhamdulillah. Ya. Meskipun saya tidak tahu mau jawab apa, gak apa-apa. Yang penting itu sudah masuk dulu ya. Paham ya? Pak Suron saya masih bingung. Oke, saya ulang lagi. Saya bilang, kalau namanya responden itu siapa? Responden yang merespon. Sampel yang diteliti. Meskipun saya meneliti bayinya, tapi yang merespon ibunya. Paham? Jadi tidak harus yang menjadi sampel dia harus menjadi responden. No, begitu. Dan yang menjadi responden belum tentu dia sampel. Paham? Sekarang saya tanya, kalau Anda besok mamanya sudah menikah, saya tanya pada Anda, kalau saya tanya pada istrinya, Bu, kira-kira suami Anda tuh ganteng apa Anda? Ganteng ya Pak Suron, gitu ya. Apalagi kalau suaminya yang ditanya, Bapak menurut Anda ganteng enggak? Wih, jangan salah, sangat ganteng Pak Suron. Sekarang saya tanya, objektivitas muncul nggak di situ? Muncul. Kalau bicara masalah ganteng pasti lebih. Kalau bicara masalah yang lain pasti berbeda, betul nggak? Ya. Itulah responden, hati-hati. Bisa jadi, momennya tengok sini. Karyawan, catanya, gimana direkturnya? Woi, baik Pak Suron, karena ada direktur di sampingnya. Sudah Anda? Jadi kalau menanyakan sesuatu hal tentang sampelnya, di situ saran saya, kalau bicara masalah lebih objektif, jangan sampai ada orang. Itu poinnya. Ya? Nah, bisa jadi orang yang disampaikan itu menjadi tidak objektif. Jadi responden apa Mas Ron? Yang merespon. Yang diliti?
Bisa jadi sampel. Itu satu juga buat teman-teman bahwasanya sampel differences dengan respon. Sekarang saya tanya, kalau anaknya 50, responden saya berapa? Kalau sampel saya 50, responden saya berapa? 40. Belum sedikit. Harusnya 50 juga Mas Ron. Gitu? No. Sekarang saya tanya, kalau sampel saya bayi, bisa jadi respondennya berapa? 100. Kenapa 100 Mas Ron? Ayah sama ibunya saya tanyain semua. Banyak kan? Banyak. Karena responden. Bukan sampel. Paham? Jadi kalau nanti ada kuliah-kuliah ya ngomong responden sama-sama, oh kemana saya dapat informasi? Berbeda, gitu. Kenapa? Ini. Paham ya? Jadi yang merespon, nah sekarang mau tanya, Pak Son, ada yang sampel plus responden? Ada? Ada. Maka saya bilang tadi tidak selalu, not always. Paham? Oke? Any question? Gampang? Mudah Mbak Lela? Mudah ya? Alhamdulillah sudah berubah wajahnya ya. Oke. Baik, berikutnya adalah wujud datanya. Kita senang-senang hari ini ya. Jadi santai saja. Jangan statistik itu kerjanya ngitung aja enggak. Yang menghitung sudah ada software sekarang teman-teman. Saya sampai memijit dari S1, S2, S3 gak pernah ngitung. Sudah ada softwarenya. Ya, jadi tinggal kita gunakan aja. Yang penting kita paham ilmunya, kita gunakan. Kita lihat, kalau wujud data gimana Pak Sunan? Ada kuanti, ada kuali. Kuantitas dari bahasa kuantitas, quantity adalah jumlah. Berarti bagaimana apa? Angka. 12, 13, 100, 200. Ya, biasa diikuti dengan apa? Satuan internasional. Yang kedua ada kuali. Kuali apa Mas Ron? Kualitas. Berarti bicara masalah apa Mas Ron? Dan peranan. Pintar menurut saya belum tentu pintar menurut Anda. Ganteng menurut saya belum tentu ganteng menurut Anda. Ya, zaman sekarang pastinya teman-teman kaum Hawa ini ya pengennya sekarang adalah Korea Wave. Putih Pak Suron ya, putih minum kopi kelihatan sini kopinya gitu. Halo Pak Suron tahu nggak? Suntik Pak Suron 200 vitamin C. Betul apa enggak? Infus kecantikan kolagen Pak Suron. Kok ngerti semua Pak Suron ini ya? Banyak pasien teman-teman. Tapi teman-teman pahami bahwasanya cantik relatif, betul? Kalau you memang selanya gennya sawo bosok, gitu. Yang bosok ya, yang matang. Ya. Halo, jangan minta yang putih lah. Jangan. Pak bosok boleh bersih boleh. Kebersihan sebagian dari iman, betul nggak? Tapi keputihan belum tentu dari iman, kan? Gitu. Halo? Nah, itu maksud saya. Paham ya? Jadi cantik itu tidak harus putih teman-teman. Sambil beauty. Nah, inner beauty. Inner apa Pak Sunon? Dari dalam. Dalam mana? Dalam ini. Itu kan? Saya ulangi teman-teman bahwasanya disitulah disebut dengan kualitatif. Di sini ribut juga. Rambutnya kribo dikit. Wah, rebonding gak tiap hari kemarin. Dan dia lurus Mas Sur, bonding. Oh iya. Saya tanya, rambutnya dari dulu kribo? Iya Pak Sur. Kenapa di bonding? Ya biar kelihatan itu Pak Sur. Ya. Kayak orang-orang. Emang kamu bukan orang, saya bilang. Kalau keluar negeri, kulitnya butuh coklat nggak? Iya, rata-rata ya. Nah, pengen coklat. Kalau kita coklat pengen putih. Kalau begitu istilahnya ini apa Pak Sur? Ya subjektivitas. Terus saya bilang. Ya, ada yang putih pengen coklat, ada yang coklat pengen putih. Betul nggak? Ya.
rambutnya model kanan kiri gitu kan? Betul kan? Nah, itu karena apa Pak Saudara? Ini kualitatif. Jadi data-data itu bentuknya kualitatif. Itu poinnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Sudah oke tadi? Memperoleh datanya sudah benar, sumbernya sudah oke, wujud datanya juga oke. Betul nggak? Oke. Sekarang saya tanya, kalau continuous berarti dia mengurut. Kalau discrete? Kalau langsung kita ambil ke sumbernya? Kalau namanya ngambil rekam medis? Kalau kita bicara kuantitatif berarti bicara angka, absolut dan kualitatif. Wah, kayaknya udah oke ya. Oke, sekarang saya dikit mainan dikit ya. Yang pertama exercise 1. Baca dengan nikmat, ya. Raise your hand, give me answer. Oke, baca dengan nikmat ini. Sedikit exercise. Yang punya pendapat langsung Pak Sudon. Boleh. Ada? Saya butuh reason, bukan butuh jawaban. Saya berpendapat Pak Sudon. Oke, monggo. Ada? Mana variabel berikut dengan data kualitatif? Raise your hand, jangan keroyokan mainnya. Ayo. Nah, ini salah satu mental dalam kelas. Pak Sudon, saya coba kasih pendapat. Terus kan gitu dong, ya. Teman-teman mahasiswa ini. Berapa ada? Coba. Ada? Jangan yang itu saja, yang ini juga, ya. Ada? Coba. Nah, ini ya. Ini teman-teman masih pola klasik. Yang disuruh, ya, yang nyuruh kamu sendiri kenapa? Coba, yang berapa? Ayo. Yes, monggo Mbak. Baca apa namanya? Hari ini monggo silakan. Yang kualitatif, kebangsaan seorang sama agama seorang. Why? Nah, terus? Oke. Oke. Good ya. Ingat ya, semua pendapat itu good. Sudah pendapat Bang? Baik. Ada pendapat yang berbeza? Sama. Solid ini. Solid ya? Solid. Memang katanya kalau Akfar ini solid memang. Tapi solid ada dua loh ya. Solid benar, solid salah. Hati-hati. Kita tunjukkan nanti ya. Baik, kalau solid. Kita baca baik-baik teman-teman, baca dengan nikmat. Ya, baca dengan nikmat. Kalau di SD baca, gitu kan? Dengan nikmat. Kita lihat kebangsaan seseorang. Saya tanya, kalau saya bilang, bangsa Indonesia bangsa yang paling jago di dunia. Boleh? Boleh. Karena sifatnya apa? Sip. Gaji individu 5 juta. Di sini sama nggak sama di Amerika? Kenapa nggak sama? Beda Pak. Karena sama beda. 5 juta rupiah di Indonesia, 5 juta di sana. Sama nggak? Beda. Kenapa beda? 5 juta rupiah sama aja kan, punya currency saja. Oke. 5 juta rupiah sama 5 juta rupiah di Amerika Kan di beda. sana dolar bukan rupiah Pak. Tapi currency-nya sama, beda kan? Beda. Hanya masalah jumlah currency yang berbeda. Tapi 5 jutanya sama enggak? Sama. Yes. Sama-sama 5 juta. Sama-sama 5 juta. Halo. Jangan nunjuk ya. You and me sama gitu kan. Oke. Konsentrasi asam lemak. Sama enggak? 2 mg sana, 2 mg per dl sama enggak? Sama. Kuantitatif. Yang terakhir keagamaan seorang. Berbeza? Beda. Saya Pak Suron. Ada yang Nasrani lagi? Ada. Islam menurut saya adalah yang terbaik. Betul nggak?
Bisa? Dan ada yang bilang kafir, yang lain bro ya. Ada juga gitu, yang agama lain bilang kita kafir juga sama. Betul nggak? Sama ya. Sehingga good religion, kebangsaan dan keagamaan. Oh, udah mulai keren nih. Solid kan? Solid. Oke, exercise 2. Baca dengan nikmat. Ada pendapat? Raise your hand. Kita diskusi hari ini. Ada pendapat? Mana variabel berikut menunjukkan continuous atau discrete? Pasukan, saya pasukan. Monggo. Yes, silakan Pak. Baca apa? Baca siapa? Oh Mami, oh tadi ya. Baik, monggo silakan. Mami. Yang pertama, jumlah anak dalam rumah tangga itu. Jumlah anak rumah tangga? Hah? Jumlah anak rumah tangga? Jawab termasuk discrete. Discrete? Ya. And then? Yang rata-rata itu termasuk continuous. Yes, terus? Yang ketiga juga continuous. Oh, discrete, continuous. Ya, solid lagi. Solid lagi. Hati-hati. Ada pendapat yang berbeda? Pak Suron bisa aja Pak. Ini semua continuous Pak Suron. Pak, semua ini discrete Pak Suron. Boleh, free. Pendapat? Oh, monggo Pak. Alhamdulillah. Monggo Suron Pak. Bahasa apa namanya? Anita Bakri. Oh bukan. Baru dong ya. Oke silakan. Tiga-tiganya? Why? Oh. Mana yang memulai anak dalam rumah tangga? Nah itu kan otomatis begitu. Oke. Yes. Yes. Oke. Terus yang umur itu juga gak mungkin umur Berarti semuanya solid. Solid ada dua loh ya. Solid benar, solid salah. Ada yang diferensiasi lagi Pak. Ini continue semua kalau menurut saya Mas Ron. Boleh. Ada yang mau? Obrol? Baca dengan nikmat ya. Loh, siapa? Oh, udah kelihatan. Sorry, udah kelihatan. Monggo silakan. Yuk, silakan. Ada yang bilang tadi discrete, continuous. Semuanya discrete. Ada yang mau enggak? Continuous, discrete. Boleh? Yes. Monggo silakan. Yang mana aja? Yang mana? Jumlah anak? Jumlah anak sama rata-rata itu discrete. Discrete. And then? Bawah itu continuous. Alhamdulillah. Nah, yang nomor 2 itu discrete sama continuous karena rata-rata dan Gimana? Yang mana non? nomor 2 Nomor 2 apa nih? bisa continuous bisa discrete Pak. Bisa continue, discrete. Kamu jawab apa? Karena bisa mengukur dan bisa menghitung. Kalau begitu semuanya bisa discrete, bisa continuous masalah. Ya, kamu tuh pintar ya. Bagus banget deh ya. Jadi, saya kembali lagi Pak Saron. Berarti benar saya. Kalau nggak continuous, saya discrete gitu kan. Ada lagi? Cukup? Oke. Hei, gimana? Halo, gimana? Dan jumlah sama Berubah. Oh, berubah. Nggak apa-apa. Jumlah anak? jumlah anak sama umur itu discrete. And then? Kalau yang kedua itu Rata-rata? continuous. Karena ada satuannya, Pak. Oke, keren. Siap? Alhamdulillah. Saya senang sekali kalau jawabannya berbeza seperti ini. Kenapa? Berarti tidak solid Anda kan gitu ya?
kita senang itu. Kenapa? Disitulah kesulitan muncul. Hati-hati karena ada sulit benar, sulit salah. Ya. Oke, kita coba breakdown, kita expand di perempuan. Oke, kita lihat.